Jadi perlu kalian tahu bahwa di dalam hadis ini belum berbicara tentang dapat atau tidaknya ilmu, tapi baru disampaikan mengenai tentang memudahkannya saja langkah kita menuju majelis ilmu itu pahalanya gede. Karena apa? Karena nggak gampang. Jadi kalian jangan kaget kalau majelis ini dimanapun kadang ada majelis yang gurunya cuma 1 atau 2 atau 3. Udah 3 gurunya apes. Yang 3 itu yang 1 bukan, yang 1 tukang tidur, yang 1 pulang-pulang terus tukang mandi biasa. Itu gurunya itu apes, itu punya murid 3-3-nya begitu. Maka kalian ketika mampu melangkahkan kedua kaki, berjalannya waktu kalian akan merasakan manfaatnya. Kalau pertama di awal-awal itu manfaatnya belum terasa, capek lah, apalagi musim hujan, mengenakan tiduran lah, mengenakan nongkrong lah dan seterusnya. Maka pantas kalau keutamanya aja dari jalannya aja menuju majelis ilmu sangat besar. Kalian sadar nggak? Seseorang bekerja di tempat pekerjaan yang gajinya gede, pasti tanggung jawabnya gede. Jadi jangan disangka bahwa kalau kalian itu bekerja pengen dapat gaji gede, kerjanya tapi pengen biasa, nggak bisa. Ya, ikhtiarnya pun harus gede lagi. Maka hasilnya pun tidak akan mengkhianati hasilnya pun. Ya, jadi sekali lagi jangan surut. Bapak aja sekarang, Ustaz aja sekarang sebetulnya lagi kurang sehat, masih bergelombang batu, badan juga berkes. Tapi ketika istri bilang istirahat aja, terus dikerongin, coba aku sampaikan ke anak-anak, enggak, saya lebih baik mati daripada mati sini. Anak-anak mau saya mau tua juga saya kenal. Ya, jadi kalau misalkan gurunya aja semangatnya sampai seperti itu, muridnya semangat. Pak, tapi nggak semangat cuma 4 orang, nggak apa-apa, 4 orang. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan, jinnya itu banyak, ribuan itu yang hadir. Alhamdulillah kita nggak lihat. Ya. Jadi keutamaan majelis ilmu itu sangat besar. Jadi karena besarnya keutamaan majelis ilmu, maka kalian pun akan merasakan begitu besarnya tanggung jawab. Ya, jadi bukan cuma sekedar datang majelis ilmu, ayo kira-kira ada manfaatnya ya. Nah, soal masalah kayak itu soal lain, urusan lain, ya. Tapi utama-utamanya adalah kita mencari ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khususan Bismillahirrahmanirrahim. Bimada yatakhallaqul walad? Dengan apa seorang anak itu harus memiliki akhlak? Sekarang saya tanya, kita harus punya akhlak enggak? Harus. Nabi berhasil dakwahnya itu dikarenakan punya akhlak. Ini rahasia nih, kalian bawa pulang ya. Begini, Nabi itu Nabi Muhammad yang saya ceritakan ini. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terkaya. Nabi Muhammad SAW pengikutnya bukan hanya sekedar jin tapi malaikat. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang bisa berbicara dengan siapapun termasuk malaikat. Pertanyaannya, apakah Al-Quran mengatakan Nabi sebab memiliki itu semua? Enggak. Tapi ternyata Nabi itu diagungkan di dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, terpuji.
kalau kita pengen tahu ternyata Nabi SAW itu dipuji, ributnya dari Allah itu adalah kelebihannya itu adalah memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat terpuji. Lalu kenapa umatnya sekarang ini malah justru yang dikejar bagaimana caranya jadi orang kaya, bagaimana caranya bisa ngomong sama jin, bagaimana caranya supaya punya pacar banyak, dan seterusnya. Padahal dia mengaku Nabi. Maka kalau kita tahu bahwa berangkat kita dari akhlakul karimah, apa yang kita inginkan kita dapetin. Misalkan kalian pengen sukses, sebut aja lah contohnya, pengen kerja, lulus sekolah saya pengen kerja Pak, gimana caranya? Kalau kalian punya akhlak yang baik, lebih cepat dapat kerjanya ketimbang orang yang pinter tapi kelakuannya jelek. Pinter, ngomongnya kasar, semua orang disepelein. Pinter, bener-bener pinter orangnya. Ada orang yang dipandangnya bodoh tapi akhlaknya bagus. Kira-kira kalau orang yang cerdas, yang punya perusahaan, tahu yang butuhkan itu bekerja, bakal milih yang mana dari dua orang ini? Yang berakhlak. Karena kalau kecerdasan itu gampang. Kalau pengen cerdas, pengen pinter mah gampang. Pengen pinter pengen. Caranya nih, kalau pengen pinter tapi ya, dawim ala darsin la tufariku al-ilmu bidarsil qoma wartafa'a. Dawamkan ngadas mulai pipisahan ariatmu didas kengeng arti sorangan. Paham? Enggak? Di bawah, terjemahnya di bawah. Kalau pengen pinter itu ternyata kata kuncinya adalah dawim ala daras, yang penting mau belajar. Lo pengen pinter gak mau belajar sama aja bohong. Nah ternyata yang paling susah itu pengen jadi anak yang salih dan solihah itu susah. Karena ternyata kepandaian, kepintaran itu lebih mudah didapatkan kalau kita sudah menjadi anak yang baik. Orang tuanya mengakui anaknya itu baik, tetangganya juga baik, kata tetangganya, kata temannya oh dia baik, kata gurunya oh dia baik, kata guru. Nah dengan sendirinya sebab dia baik, akhirnya dia bekerja di satu tempat, bergaul dengan tempat-tempat yang bagus-bagus, otomatis pengalamannya pun akan makin banyak. Dengan banyaknya pengalaman, ilmu bakal bertambah, benar? Tapi yang tadinya pintar di sekolahnya, tapi akhlaknya buruk, gak kerja-kerja, bakal terus kan dia pintar? Bakal buruk. Bapak tanya sekarang, kalian sekolah belajar 16 mata pelajaran, ini jujur aja ya, ketika puas hafal semua kan? Kenapa kalian belum berpikir, oh iya ya, kenapa ya? Makanya yang paling pintar itu bukan S3, bukan profesor, bukan S2. Kalian yang belajar itu banyak. Kuliah itu makin sedikit, S1 makin sedikit pelajarannya, S2 makin dikit lagi, S3 makin dikit lagi. Kalian itu paling pintar, dilalap semua pelajaran. Luar biasa. Padahal sampai rumah dibaca enggak? Enggak. Ya. Tapi ada nggak pelajaran yang kita sukai? Nah itu sebetulnya yang bakal menjadi hidup kalian. Ya, berangkat dari suka, berangkat dari cinta, berangkat dari hobi, itu sebetulnya. Jadi dari sekian banyak mata pelajaran itu akan ada yang kalian sukai, itu akan menjadi insyaallah pembelajaran. Wajib ala waladi ayatafala bi ahlakil hasanati min syaitan. Wajib bagi seorang anak laki-laki itu untuk memiliki akhlak yang baik min sigarihi, dari sejak kecil. Kalian mau kecil nih, kalian sangka belajar akhlak kalau udah tua itu gampang? Susah. Apalagi orang udah tahu bahwa kita tuh punya anaknya jelek. Makanya mumpung masih punya kesempatan besar, kalian merubah keadaan akhlak yang madmumah, yang jelek itu menjadi mahmudah, menjadi terpuji. Berangkat dari sekarang, dari kecil. Ya, anak kecil baru lahir tuh, baru lahir nih. Apa didikan dari orang tua? Baru lahir, diazami telinga kanan, dikomedi di tengah telinga kiri. Terus 1 tahun, 2 tahun, dia ketika mau makan, mau minum, mau tidur, ibunya baca doa nggak? Doa. Anaknya ngikutin, belum bisa ngomong. Dia bisa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pas mau makan, anaknya mendiam aja sambil jalan-jalan. Dia makan. Allahumma barik lana
belum tentu. Hati-hati, jangan vonis, oh udah pantas dia mau bapaknya juga maling. Jangan, belum tentu, ya, belum tentu. Kalau anaknya bapaknya maling, anaknya juga ikut jadi maling karena memang tak dididik sama orang tuanya. Jadi ya, jadi dari semenjak kecil itu kita harus memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Liyaisha mahbuban fi kibarihi, supaya hidup kita ketika sudah dewasa yaitu mahbuban, dicintai oleh orang-orang. Ya, jadi kalau sudah dari kecilnya kita punya akhlak, udah dewasa itu dicintai kita sama orang-orang karena kita punya akhlak yang baik. Jadi kalau kalian sekarang pengen tahu apakah saudara kalian itu sama kalian sayang atau enggak, bergantung pada akhlak kalian. Kalau akhlak kalian baik-baik, tanpa dia ngomong pun sebetulnya dia semua memperhatikan. Dan itu orang-orang yang udah gede itu ngalamin loh. Ternyata kita lagi nggak ada di satu komunitas keluarga kita di paman atau di budi gitu ya, di kumpul. Tuh dia tuh ngomongin kita. Tuh lihat rajin sholatnya, kita nggak tahu. Nah ketika kita sudah dilihat oleh saudara kita, dianggap kita baik, pertahankan. Itu jadi doa. Ya, jadi kenapa kita diharuskan untuk memiliki akhlak dari sejak kecil, supaya hidup kita di waktu gedenya, di waktu sudah besarnya itu akan dicintai. Yang doa Rabbuhu, Allah pun akan ridho kepada dia. Allah ridho kepada orang yang memiliki akhlak yang karimah, wa yuhibbu ahlahu, dan keluarganya pun akan mencintainya, wa jami'un nas, dan semua manusia pun akan mencintainya. Ya, kalian pengen dicintai oleh semua orang, akhlak. Kalian ingin dicintai keluarga, akhlak. Kalian ingin mendapatkan ridho dari Allah dengan akhlak. Ya, jadi akhlak itu yang harus kita lakukan. Akhlak itu asal kata dari khalaq. Nanti isim fa'ilnya itu adalah khaliq, maf'ulnya itu adalah makhluk. Jadi ternyata akhlak itu yang dibutuhkan berakhlak kepada dua. Yang pertama kepada yang menciptakan, namanya khaliq, kepada yang diciptakan namanya makhluk. Dan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Jadi nanya, Ustaz, kasih saya contoh akhlak kepada Allah itu kayak gimana? Kalian sholat, auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sebetulnya kalian pakai kaos dalam doang sama pakai kolor itu sah sholat, karena yang penting dari pusar sampai lutut tertutup. Kenapa kalian pakai baju koko? Kenapa kalian pakai baju? Kenapa kalian pakai jubah? Kenapa kalian pakai sorban? Itulah namanya akhlak. Nanti takut ditanyain sama Allah, kamu pakai menghadap aku kok cuma pakai kaos dalam, pakai kolor. Kamu bagaimana kalau menghadap Pak RT? Oh, pakai jas Pak. Oh, berarti Pak RT lebih baik daripada saya. Oh, paham ya? Kalau bicara sah enggak sholatnya? Sah, karena sudah menutup Allah. Itu namanya akhlak kepada Allah. Ya, masuk masjid, melangkahkan kaki kanan, akhlak. Ya, masuk masjid, sebelum kita duduk sholat, tahiyatul masjid, itu akhlak. Ya, jadi akhlak kepada Allah. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia, terkadang ini Bapak sampaikan apa adanya kepada kalian. Terkadang kita sudah melakukan kebaikan dipandang itu salah, benar nggak? Nah, itu kalau kita masih selalu mengharapkan pandangan manusia, abaikan pandangan manusia. Ya, kecuali kalau tersampaikan ke telinga kita mendengarnya, ada mau koreksi, dan itu koreksi bentuknya kebaikan, ikuti. Karena koreksi gak semuanya kebaikan, ada yang memang dengki. Cirinya dengki apa? Ngomonginnya di belakang. Farhan tuh maju dulu, so cakep, coba aku suaranya. Di luar tapi ngomong nggak, itu dengki itu dengki. Tapi kalau datang pada kita, kalau ngaji itu biasa aja lah, mau usah dilagu-laguin, gitu ya. Tanya balik sama kita, emang kenapa telinga kamu butuhin? Tanya sama kita. Kan lagu juga ada, Nabi juga memang membaca Al-Quran dengan lagu. Ya kalau tidak dinadakan, repot. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Baru itu sholat, karena nggak ada lagunya, gitu ya. Yati, Sobat, Hujjah, semua bisa kita belajar. Ya, jadi punya akhlakul karimah itu harus dari semenjak kecil, jangan sampai menunggu dewasa. Karena kalau sudah dewasa itu seperti pohon, kayunya sudah keras, mau diluruskan itu nggak bisa, mau nggak mau harus ditebang. Maka pohon jati itu supaya lurus kayunya dari semenjak kecil itu
dipantau sama si pemilik pohon itu. Dia dulu disebut mengenai kita apakah kita sudah memiliki yang baik atau tidak, maka kita kontrol dulu dari sekarang dari segi kecil. Insya Allah kalau akan kita dipandang baik oleh sebagian banyak orang, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Wajib alaihi aidan, dan wajib kepada si anak kecil itu juga ayyul ta'ida anil akhlaqis sabi qabihah, dan wajib bagi si anak itu juga untuk meninggalkan atau menjauhi akhlak yang jelek. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka mengikuti akhlak yang jelek? Kenapa? Coba. Nih, kalau di masjid ada omongan gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Apa pertanyaan masyarakat? Umur berapa? Sakitnya sakit apa? Benar gak? Padahal kematian itu hasil daripada penelitian atau daftar yang ada di kesehatan, ternyata lebih banyak anak muda ketimbang orang tua. Kenapa? Karena peluang anak muda untuk mati itu lebih besar ketimbang orang tua. Orang tua tinggal nunggu umur, anak muda yang trek-trekan itu peluang matinya besar. Pertanyaannya, ada nggak orang tua aki-aki yang ngetrek? Yang tawuran itu anak muda apa aki-aki? Ada nggak panti jompo ini sama panti jompo ini yang tawuran? Nggak ada kan? Peluang tawuran itu, peluang kematian itu ada nggak di tawuran? Ada. Minum oplosan, yang minum oplosan aki-aki apa anak muda? Anak muda. Peluang kematian itu justru ada di anak muda. Jadi kalian, ya jangan menyangka bahwa kematian itu nanti lah kalau itu baru mati. Enggak. Ya. Teman kita juga belum lama ini kan ada ini kan. Ya. Kecelakaan. Padahal itu kewajiban kita juga untuk menjauhi akhlak yang jelek, ya. Kayak pun nama makruhan, karena akhlak yang jelek itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Semua orang tidak suka. La yarda rabbuh. Allah juga tidak ridha kepada orang yang memiliki akhlak yang qabih. Wala yuhibbu ahlu. Dia pun tidak akan dicintai oleh keluarganya. Wala ahadun minan nas, dan seorang pun di antara manusia tidak ada yang mencintai dia. Ya. Jadi kalau misalkan orang sudah punya pasangan hidup, istri lah atau suami gitu, akhlak yang jelek, gak usah orang lain, istrinya aja selalu ngomong, ya dia balik. Itu tandanya nggak senang kalau suaminya ada di rumah. Padahal kalau sudah rumah tangga, suami atau istri gak pernah di rumah, udah warning itu, udah lampunya udah lampu kuning itu, udah siap-siap bentar lagi lampu merah. Satu. Yang kedua, kalau udah mulai gak pernah di rumah, utangnya di luar rumah. Rumah itu jadikan baby jenaka rumah surga itu tempat dimana yang paling nyaman itu cuma rumah kita. Gitu. Kalau rumah nggak dibuat nyaman, wah hati-hati. Ya, itu harus dibuat nyaman senyaman-nyamannya, karena rumah yang di tempat bersama kita itu bisa menjadi segala sebab. Sebab Allah itu, sebab Allah cinta, sebab Allah cinta, sebab Allah benci sama kita, sebab Allah melancarkan urusan rezeki kepada kita, sebab Allah sempitkan urusan rezeki. Itu dari rumah asalnya. Misalkan ini, jangan sangka ya, apa yang ada di rumah itu kalau kita baca kita berani. Misalkan ini, saya itu sudah biasa sama istri mematikan lampu sama sekali. Ada tamu, nggak ada tamu. Hujan lepas apapun tetap jam 9 komitmen kita. Karena boleh jadi ketika dimatikan jam 8 ada orang yang mau datang, balik lagi, tidur, padahal itu masih rezeki. Jadi ciri khas nanti. Oh mana itu kalau bosan? Udah tidur. Oh, jadi ciri khas. Masih enak datang. Ya. Terus kalau kita semua yang kedua, kamar mandi terutama jangan sering-sering, jangan suka-suka menggelapkan kamar mandi. Ya, kan terang. Yang suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi, lepas jadi mic. Ya. Kamar mandi itu setelah selesai urusannya segera keluar, karena di situ tempat kecil. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin laki-laki dan jin perempuan. Ciri orang yang harus diruqyah itu orang yang senang berlama-lama di kamar mandi. Dia senang berlama-lama dengan jin. Ya. Nah, dari situ
kita mulai tahu tuh ternyata ada pelajaran-pelajaran yang kita anggap sepele ternyata besar loh. Ya, sepele kelihatannya, gak manfaat menurut kita lah bahasanya gitu. Ternyata itu manfaat sekali. Ya, jadi ingat ya, kemanfaatan yang ada pada kita itu bergantung kepada kita bagaimana perilaku kita. Ingat ya, akhlak itu menyeluruh. Ya, bagaimana tatapannya, bagaimana telinganya, bagaimana hidungnya, bagaimana mulutnya ketika berbicara, bagaimana tangannya suka ngambil punya orang atau enggak, bagaimana kakinya suka melangkah ke tempat masuk atau enggak, itu namanya akhlak. Nah, ada lagi akhlak yang lebih dalam lagi, akhlak batin nih. Ya, kita ngerasakan kalau lagi sholat itu suka ngomongin orang. Lagi sholat ini ya, ini lagi sholat, bukan lagi duduk-duduk ini, bukan, lagi sholat. Allahu Akbar, kemana-mana kan, pikiran kemana, hati kemana. Itu aturannya ada di akhlak itu. Ya, coba tanya, kalau kalian lagi ngobrol sama seseorang, kamu ngobrol nih, tapi orang itu gak memperhatikan kamu, dia belum melintas kemana-mana gitu, kamu sibuk nggak? Sibuk nggak? Kamu lagi Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allah lagi ngomong sama kita dengan bacaan-bacaan sholatnya, kita malah melakukan kemana? Allah kesinggung itu. Kamu tuh sebetulnya lagi sholat apa enggak sih? Kok bukan lagi ngobrol sama saya? Kamu kan bacaan surat Al-Fatihah, ya kanan kedua, ya kanan sekali. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kamu mohon pertolongan. Kenapa pikiran kemana-mana? Yuk, makanya kata Allah, sindirannya majazinya gini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Pertanyaannya, pernah nggak kalian ada orang mabuk sholat? Enggak. Tapi kalimat berikutnya coba perhatikan. Orang mabuk itu cirinya hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Kalau dikatakan kalian tidak mabuk sholat itu cirinya adalah hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham dengan apa yang kamu ucapkan. Kalau kita nggak paham dengan apa yang kita ucapkan di dalam sholat, kita diumpamakan seperti orang mabuk ngomong tapi nggak sadar dengan apa yang dia ngomong. Dalam itu, ya. Kalau dikaji dari sisi tasawuf itu lebih dalam lagi, kita lebih malu lagi, lebih nggak merasa lagi ya Allah. Ternyata kita sholatnya masih seperti orang mabuk. Lalu kalau sudah tahu bahwa kita tidak ingin seperti orang mabuk, ya sudah, berarti kita segera untuk memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Belajar dari mulai berdiri, terus takbiratul-ihramnya, terus takbirnya, terus baca istighfarnya, baca Al-Fatihahnya. Belajar setiap hari kita baca bab sholat, insya Allah 1 bulan kalian paham. Contoh, kalian kenapa berdiri kalau sholat? Kenapa? Ikutin kan? Tahu nggak dalilnya? Hafal nggak dalilnya? Sunnah kau imam, kailam yastati sholat kamu berdiri. Kalau kamu nggak sanggup, fakoi dan duduk. Gitu kan? Kailam yastati, kalau nggak sanggup duduk, soalnya jambil, maka lakukanlah berbalik. Dan satu maka berdiri. Oh, setelah itu niat. Bagaimana caranya niat? Oh, iya, ada hadisnya dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar malu dirinya. Niat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalilnya apa ya? Oh, miftahus sholat at-tuhur. Pembuka sholat itu adalah bersuci. Wa tahliluha at-takbir. Yang mengharamkan itu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan itu adalah salam. Assalamualaikum. Maksudnya mengharamkan itu takbir itu gimana? Sebelum takbiratul ihram kita boleh ngomong. Setelah takbiratul ihram haram ngomong. Sebelum takbiratul ihram boleh makan. Setelah takbiratul ihram haram makan, haram minum. Kan itu. Nah, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan itu adalah salam. Setelah assalamualaikum, minuman, makanan sudah halal lagi. Oh, ini ya. Terus setelah takbiratul ihram, bagaimana nih tangannya? Ambil lagi dalilnya. Oh, ini ternyata ada dalilnya. Ternyata ada 2 dalil. Silakan hamdu mankibahi atau fi udunaihi. Boleh sejajar dengan pundak, boleh sejajar dengan pipi. Ya. Lalu setelah itu membawa Quran sebar. Nah, di sini pun ini berbeda lagi. Kita baca lagi, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, ada yang di samping. Kita tahu baca keterangannya. Maka senang baca, hobi baca. Yang kita lakukan itu berdasarkan pengetahuan dan ilmu, pasti sholatnya lebih nyeresep ketimbang kita cuma ikut-ikutan. Terus kenapa Al-Fatihah yang menjadi rukun? Oh, kata Nabi, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Terus setelah surat Al-Fatihah, baca apa dong? Apa dalilnya? Kata Nabi, maka yassarul Quran, iqra'ul Quran, maka yassarul Quran.
baca Al-Quran dan yang kamu anggap mudah. Mau kulhu zuhur boleh, asal kulhu boleh, kulhu terus tiap hari boleh, karena itu hukumnya ruku. Allah, bacaannya subhana rabbiyal azim, subhana maha suci, rabbiyal azim yang maha agung, wa bihamdihi maha terpuji. Sami Allah, sami'a Allah, Allah maha mendengar, wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, bagi siapa yang selalu memuji Allah. Allah mendengar, tapi buat siapa yang sering memuji Allah. Sami Allah itu artinya ya biasa aja, Allah liman hamidah. Maka ketika sami Allah liman hamidah ada doa yang luar biasa, kalimatnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Wow, itu luar biasa. Tuh, ya, kalau paham tuh, bersujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci Allah, rabbiyal a'la yang maha tinggi, wa bihamdi dan maha terpuji. Terus duduk di antara sujud. Rabbighfir ya Allah, ampunikan, warhamni ya Allah, rahmatikan, wazkurni ya Allah, cukupkan, warfa'ni ya Allah, angkat derajatkan, wahdini ya Allah, berikan hidayah kepadaku. Kalau kita paham terus baca setiap hari bab sholat, aja nggak usah yang lain-lain. Kita paham sholat, ketika tahu bahwa ternyata bacaan sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa orang sufinya bercumbunya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan malu kalau kita belum bersuci, malu kalau kita udah pakai minyak wangi, malu kalau kita enggak rapi. Itu karena yang dihadapi adalah Allah. Setelah itu enggak puas sholat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, gitu kan? Ingin berbicara dengan Allah nih, faqra'il Quran, maka baca Al-Quran. Enggak puas di dalam sholat, dia ambil lagi Al-Quran, baca lagi Al-Quran. Ya, kalian punya masalah, saya solusinya. Kalian ngomong ke saya, Pak, tolongin saya dong. Kalian nggak kenal sama saya jawab apa? Siapa kamu? Sudah kenal. Tuh, jangan sampai ketika kita punya masalah doa kepada Allah, Allah ngomong gitu. Kemarin kemana aja bro? Kok baru punya masalah sekarang malah sekarang datang kepada aku, kata Allah. Paham ya? Maka sebelum itu terjadi, dari sekarang itu kita mengenalin diri ke Allah. Wasilahnya apa? Sholat. Makanya ada adab dan akhlak di situ yang harus kita pelajari. Seperti halnya kalian belajar akhlak dari kecil, seolah-olah lagi nitipin diri kalian supaya di waktu besar nanti kalian menjadi orang yang sukses. Dari sekarang, dari kecil akhlak itu tidak bisa dibentuk sudah dewasa. Ya, maka sholat itu jangan nunggu kita sudah punya masalah baru datang ke Allah minta tolong ke Allah. Sebelum itu kejadian, sholat diperbaiki terus. Kalau kalian pengen baik akhlaknya, atau kalian pengen baik keadaannya, cukup perbaiki sholatnya. Ya, misalnya kayak gitu. Perbaiki sholat yang pertama, sholat lima waktu jangan sampai bolong. Enggak ada sholat Daud. Puasa Nabi Daud sehari puasa sehari enggak. Lah sholat Daud. Zuhur sholat di sekolahan. Pas pulang asar enggak. Di perjalanan, gitu kan? Maghribnya sholat karena pas kumpul sama keluarga. Isanya enggak sholat lagi. Subuhnya makin bablas lagi. Sholat Daud tuh enggak ada sholat Daud. Sholat udah bisa, alhamdulillah. Mulai dirapatkan, gimana caranya saya sholat tepat waktu? Mulai itu udah bisa, alhamdulillah. Mulai lagi ditambahkan lagi. Mulai sekarang saya sholat berjamaah. Mulai lagi. Oh, udah bisa, alhamdulillah. Mulai kita pelajari baca sholat. Sudah baca aja. Kalau kalian pengen bisa bahasa Arab, sebetulnya cara yang paling mudah itu kalian ketahui cara bacaan sholat itu. Karena dari runtutan semua kalimat-kalimat Arab itu yang sering dibacakan atau diucapkan oleh orang-orang yang berbicara bahasa Arab, hampir semuanya ada di dalam sholat itu sendiri. Bacaan sholat sudah paham, artinya insyaallah mudah untuk belajar sholat. Ya, jadi dari sholat itulah kita karena gini, kalau doa boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Kalau sholat boleh. Allahu Akbar diganti Allah yang paling besar, boleh? Nggak boleh. Allah boleh? Nggak boleh. Ya, makanya Allahu Akbar. Kalau kalian takbiratul ihram, Allahu Akbar juga ngerti artinya kebangetan. Ya, padahal dari sisi bahasa Arab boleh aja nggak mengucapkan kata Allahu Kabir, boleh. Tapi ternyata tidak dibolehkan di dalam ilmu fikih, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ada apa ya? Nggak gitu
atau yang lain maknanya sama, bisa. Tapi kok nggak boleh? Ada apa? Oh, ya, ya, yang kemarin itu dia belajar fikih ya kemarin ya, di Baitur Rahman ya, bab takbir ya. Ada rukun takbirnya aja, ada rukun. Ya, nggak boleh dirubah satu huruf pun nggak boleh, ditambahkan nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Emang ditambahin ada? Ada. Allahu Akbar, ada baunya tuh. Nggak boleh. Besar sholatnya. Ya, ada lagi yang ditekenin. Allahu Akbar. Wah, awal juga nih. Itu kayak main-main itu takbirnya. Ya, jadi belajar dari belajar sholat itu kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lain. Ternyata minimalnya ya, ketika sholat kita pelajari dengan pelan-pelan, ketenangan hidup kita dapetin. Karena kalian pernah putus sama orang, pernah putus sama teman, kalian baru ketemu sama teman, kira-kira langsung berpisah dalam waktu 5 menit, sama suka enggak? Enggak dong, pengen ngobrol lama ya, 10 menit, misalkan coba dah yang kalian sukain dah, ngobrol 5 menit cukup nggak? Enggak. 1 jam cukup? Enggak. 2 jam? Anggaplah cukup ya. Terus pulang ke rumah, masih suka teleponan? WA-an? Masih. Berarti kan pulang cukup tuh. Udah selesai WA nggak puas video call. Kenapa dengan Allah malah 5 menit udah kayaknya gerah banget, pengen cepat selesai? Kan di sini kan kita sudah boleh jawab. Juga ya. Itu. Ya, makanya itu proses belajar sih. Kalau itu proses belajar. Ya, proses belajar. Nanti ketika belajar itu di proses yang kalian ikuti, insya Allah kalian akan bagus. Tapi yang nggak ngaji, ya begitu aja hidupnya, ya hati-hati. Ya anggap kehidupan itu punya nenek moyang dia kali. Kesuksesan itu punya nenek moyang dia, yang menentukan dia sukses dan dia punya nenek moyang. Enggak, hati-hati. Ya, karena kesuksesan itu yang menentukan kita sendiri, bukan kamu. Ya, nggak ada kekayaan diturunkan tuh nggak ada, kecerdasan diturunkan tuh nggak ada, akhlak diturunkan tuh nggak ada, kesolihan itu diturunkan dari orang tua tuh nggak ada. Nabi Nuh solih, orang solih gimana coba, anaknya durhaka, betul? Ya, jadi kita kejar sendiri kesolihan kita kejar sendiri. Ya, mudah-mudahan kalian bisa istiqomah di maja ini, bagi remaja. Kalau memang belum bisa istiqomah, berarti memang belum bisa, dan artinya masih perlu untuk terus belajar, terutama dari kolaborasi ini harus belajar. Ketika sudah tahu keutamaannya, biasanya semangat biasanya. Kalian mau kerja kenapa? Karena ada upah. Semangatnya kerjanya. Tolak ilmi, kalau tahu upahnya itu apa, ganjarannya itu apa, semangat biasanya. Ya, gitu. Oh, ganjarannya gede nih. Tapi kalau ingat, terkadang dia malah berkata ngeles lagi. Kalau kita dapat upah dunia kan kelihatan tuh merasa. Kalau ganjaran kan gak kelihatan. Oh, ngeles lagi dah. Ya, kalau sama orang yang ngeles itu susah, nggak gimana sih. Makanya istiqomah belajar di majelis dimanapun, ya kita berteman di majelis, duduknya saja di majelis itu keutamaan sangat besar. Allah akan mudahkan akan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saja. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha dengan baik. Ini cuacanya juga lagi luar biasa, ya, dalam keadaan
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna lana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna lana wa qarabati lana fi dinina wa sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai suatu hari nanti ada kalimat begini. Bagian udah terkenal, misalkan Bapak tiba-tiba terkenal, oh saya pernah kenal, nah, ya, yang gitu. Terus kalian sudah ada yang sukses, oh saya, makanya silaturahim biasa-biasa itu enak nikmat. Terus jalanin aja ketika sudah dikenal, belum dikenal, sudah kita biasa aja, aman gitu ya. Jangan sampai sekarang kan kita punya teman lah, katakanlah dulu setongkrongan. Sekarang orang udah sukses, kita mulai maku-maku. Padahal dulu udah banyak ketika kita sekarang sudah dekat, makin dekat saja. Tetapi biasa kedekatan itu biasa, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh.